Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di video pembelajaran. Pada video kali ini akan dibahas materi tentang dimensi 3. Nah, khususnya menghitung jarak titik ke titik pada bangun kubus. Misalnya ada suatu soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm seperti gambar di bawah ini. Tentukan yang pertama, pertanyaannya adalah hitunglah jarak antara titik A ke titik F. 2. Tentukan jarak titik C ke titik E. Nah, dari kedua soal ini akan kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas dari soal yang nomor 1, jarak titik A ke titik F. Teman-teman bisa lihat di bagian kubus sisi bagian depan ada titik AF. Kita akan hubungkan titiknya, titik A ke titik F. Nah, dari sini langkah pertama adalah ambil suatu segitiga dari bangun kubus ini yang segitiga siku-sikunya itu mengandung sisi AF. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa kita ambil segitiga ABF atau kita bisa ambil dari sisi AEF. Nah, dari kedua segitiga itu yang penting mengandung sisi AF karena yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke titik F. Misalnya kita ambil segitiga siku-siku ABF. Kemudian dari segitiga ABF ini kita akan cari nilai titik A ke titik F. Tadi yang diketahui adalah panjang rusuknya 8 cm. Panjang rusuk sisi kubus nilainya sama, berarti 8 untuk sisi AB, 8 juga untuk sisi BF. Yang ditanyakan adalah titik A ke titik F. Dalam segitiga siku-siku, kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang atau titik A ke titik F ya. Kita akan menghitung panjang sisi AF menggunakan teorema Pythagoras. Teman-teman ingat lagi bahwa teorema Pythagoras bisa dicari dari AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat ya. Nah, kita masukkan nilai AB-nya. AB kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah BF-nya 8 berarti 8 kuadrat juga. Nah, kita masukkan ke sini 8 kuadrat. Kemudian kita hitung nilai 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 8 kuadrat lagi berarti 64. 64 ditambah 64 sama dengan 128. Itu baru nilai AF pangkat 2. Padahal yang dicari adalah nilai AF. Maka AF sama dengan, karena ini masih kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya 128-nya kita beri akar. Jadi AF sama dengan akar dari 128. Akar dari 128 kita jabarkan menjadi 2, yaitu akar 64 dikali 2. Agar bisa menyederhanakan bentuk akar 128. Akar dari 64 sama dengan 8 dan ini tetap seperti ini berarti akar 2. Jadi panjang sisi AF sama dengan 8 akar 2. Tapi ada juga cara cepat untuk mengerjakan panjang sisi dari AF ya. Kita menggunakan cara cepatnya. Kalian lihat di bagian sisi bangun kubus. AF merupakan garis tengah ya di antara ABFE, namanya adalah diagonal sisi. Nah, untuk mencari diagonal sisi pada kubus bisa dicari dengan A akar 2, di mana A-nya adalah panjang rusuknya. Jadi kalau panjang rusuknya 8, berarti diagonal sisinya sama dengan 8 akar 2. Hasilnya sama dengan menggunakan Pythagoras, tapi jauh lebih cepat karena AF merupakan diagonal sisi. Jadi rumusnya diingat teman-teman. Diagonal sisi sama dengan A akar 2, di mana A-nya adalah panjang rusuk. Gampang sekali ya.
Oke, kita ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 2. Hitunglah jarak titik C ke titik E. Caranya sama seperti tadi, kita akan tarik garis dari C ke E. Nah, dari sini. Kemudian teman-teman cari segitiga siku-siku di mana panjang sisinya ada CE-nya. Bisa misalnya ACE, bisa ya. Itu merupakan salah satu segitiga siku-siku juga yang bisa kita hitung nilai CE-nya. Nanti kita akan ambil juga misalnya segitiganya ditarik keluar agar bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teman-teman bisa dilihat juga bahwa CE ini merupakan titik tengah pada bangun kubusnya. Kita kasih nama ini adalah diagonal ruang ya. Nah, kita menggunakan cara yang biasa dulu, kita akan tarik keluar segitiga siku-sikunya, kita ambil segitiga ACE. Nah, CE-nya yang ditanya, kita harus tahu dulu AE-nya berapa, AC-nya berapa. AE adalah panjang rusuk atau panjang sisi dalam bangun kubus. Sisinya adalah sama, berarti 8 cm. Sedangkan AC adalah diagonal sisi. Diagonal sisi sudah kita cari tadi di awal. AC merupakan diagonal sisi, di mana AC sama dengan AF. Tadi nilainya adalah A akar 2. Berarti A-nya adalah 8. Berarti AC-nya 8 akar 2 cm. Nah, kita masukkan ke sini berarti AE-nya 8 sedangkan AC-nya 8 akar 2. Masih menggunakan teorema Pythagoras, kita akan cari berapakah nilai titik C ke E. Nah, dengan rumus teorema Pythagoras kita dapatkan bahwa CE kuadrat ya, karena yang kita cari adalah panjang sisi CE, kita menggunakan cara yang sama seperti nomor 1 tadi. CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilai AE-nya. AE-nya adalah 8 cm kuadrat ditambah AC-nya. AC-nya adalah 8 akar 2 kuadrat. Setelah ini kita hitung 8 kuadrat nilainya adalah 64, sedangkan 8 akar 2 kuadrat caranya 8 kuadrat dulu nilainya 64 ya. Akar 2 kuadrat berarti akar 2 kali akar 2, akar 4, akar 4 itu nilainya 2. Berarti 64 dikali 2 sama dengan 128. Berarti nilai CE kuadrat sama dengan kita hitung 192. Nah, karena ini masih CE kuadrat, padahal yang dicari adalah nilai CE, berarti CE sama dengan akar 192. Nah, akar 192 ini akan kita jabarkan menjadi bentuk perkalian bentuk akar ya. Akan disederhanakan menjadi akar 64 dikali 3. Akar 64 tadi berapa nilainya? Ya, 8 ya. Akar 64 itu 8, kemudian akar 3-nya tetap seperti ini. 8 akar 3 cm. Nah, teman-teman, ada juga cara cepatnya. Bagaimana? Tadi saya dibilang bahwa CE merupakan suatu diagonal ruang ya. Diagonal ruang dari suatu bangun kubus. Nanti ada rumusnya juga. Kalau diagonal sisi adalah A akar 2, kalau CE adalah diagonal ruang, rumusnya adalah A akar 3 ya. Di mana A-nya adalah panjang rusuk dari bangun kubus. Nah, karena panjang rusuknya adalah 8, berarti CE atau diagonal ruangnya 8 akar 3. Hasilnya sama ya teman-teman. Gampang sekali ya. Jadi ini 2 soal semoga bisa diterima dengan baik sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.